Bayu Jahat baru saja memberikan 100.000. BG kasih viewer yang mau main. Kalau pengalaman catur, kenapa udah nggak pernah ikut turnamen nasional lagi? Karena ya udah bosen ya, udah pernah ngikutin kayak turnamen-turnamen yang epic gitu yang pernah saya cerita. Waktu dulu, waktu junior aja udah pernah ikut turnamen yang benar-benar kayak apa ya? Ibaratnya tuh turnamen kayak gladiator lah ibaratnya, gila. Gladiator tuh gimana sih? Ini turnamen mainnya dari Isya nih, habis Bada Isya jam setengah 8 malam sampai selesainya itu jam 6 pagi, itu di Jatinegara, itu di Jembatan Hitam Jatinegara. Itu kalau teman-teman suka nonton konten yang cari benda-benda zaman dulu gitu ya, yang thrift gitu, nah itu mainnya di situ. Kalau pemain catur lama pasti tahu lah. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya kalau udah apa ya, secara pengalaman udah kenyang banget lah ngikutin turnamen gitu. Dan kalau ingat-ingat sekarang, wah gila, udah jauh banget ya main catur, udah lama banget gitu. Di Jembatan Hitam Jatinegara itu dulu ada bos, apa ya bilangnya, bos kardus ya, namanya dulu Pak Budi. Itu orang baik juga sih. Pak pernah masuk ke rumahnya juga saya, keluarganya juga baik, pernah traktir saya makan juga. Nah beliau ngadain turnamen catur dari Isya sampai jam 6 pagi. Saya pernah jadi juara 2, juara satunya orang Batak, namanya siapa ya, lupa saya. Tapi itu turnamen gila banget sih. Saya itu kalau jadi pemain catur itu melelahkan banget sih, benar-benar kayak main di lapak. Karena di situ juga AC nggak ada, mainnya kayak di literally gudang, tahu kan, gudang yang kayak buat ibaratnya pengepakan gitu. Benar-benar kalau dibikin film epic banget sih itu. Kalau udah zamannya Instagram mungkin viral kali. Udah sejauh itu teman. Selesainya, jadi mainnya tuh bukan sistem babak tapi sistem gugur. Dan kalau lu mau dapet duit ya minimal finishnya di 32 besar atau 16 besar atau 8 besar gitu, seingat saya. Dan itu juga nggak banyak dapet uang. Epic banget. Panas dong ya, panas lah. Orang main juga kebanyakan menangnya karena blunder, karena kepanasan. Tapi hebatnya turnamen itu ya daftarnya gratis. Terus juga apa, daftarnya gratis. Terus dapat makan setiap babak. Jadi setiap babak nih, udah kelar nih babak kedua, ketiga, nah habis itu nanti ada lagi prasmanan, bisa makan gitu sampai kenyang lah. Jadi orang senang juga, udah nonton catur kenyang kan, dapat di situ. Dulu selain level non master ada juga kategori masternya, grandmaster juga pernah ikut main di situ juga, grandmaster gitu. Cuma mainnya nggak pakai waktu, jadi kalau udah waktunya terlalu lama bakal dikasih waktu gitu ya. Itu sih menariknya. Pesertanya ratusan, gila. Udah benar-benar gue kalau suruh ngulang lagi mungkin kok bisa gue ikut kayak gitu. Skak. Nah disitulah teman-teman. Match mana catur yang paling berkesan buat lu bang? Ya yang kayak gitu, yang kayak tadi, yang kayak gitu itu kan jadi apa ya, jadi memori yang ini ya, memori yang menakjubkan buat perjalanan catur. Elo 800 mainnya bagus banget ya, gokil. I just say Elo 800, saya cuma bilang ya mainnya bagus banget. That doesn't mean I'm top. Doesn't mean saya bilang kalau dia cheater gitu. Saya cuma bilang Elo 800 mainnya bagus gitu doang. Masalah kalau ke band atau enggak ya nggak tahu gitu. Saya juga nggak ngeripet.
Tapi saya bilang main udah main udah dibiayain, udah dikasih gratis. Ya jangan pakai bot mainnya. Gitu. Dia mau kuda 7 nih. Kalau gue makan sini kena skak. Gitu teman-teman. Dan kenapa gue sekarang gak pernah ikut turnamen offline dan lebih tertarik untuk mengajar catur, karena hidup kan harus bermakna ya. Kalau hidup nggak ada artinya cuman gitu-gitu doang, kayaknya kurang seru kan. Pengen cobain yang lain juga kan, pengen lihat orang lain ngebantu. Itu kan kalau kita berbagi kan bukannya itu paling menyenangkan dalam hidup ya. Nah itu salah satunya sih. Wow, I'm not sure White can forget like this. What? Mungkin kalau tadi saya resign di sini nih, kita bisa lihat nih akurasinya berapa. Tapi setelah blunder ini pasti akurasinya jauh berbeda. Jadi kalau masa saya dibilang cheater setelah blunder tadi, ya kalian nggak akan lihat akurasinya sebesar apa gitu. Kalau misalkan tadi saya menyerah, nah kenapa saya suka menyerah ketika lawan yang terlalu jago, maka supaya bisa lihat langsung kira-kira akurasinya berapa gitu. Oke, tips untuk teman-teman pemain junior ya. Jadi kalau mendengarkan kisah saya, semoga jadi inspirasi ya. Semoga teman-teman juga bisa lebih hebat daripada saya, bisa dapat gelar yang lebih tinggi dari saya ya. Semoga teman-teman selalu dapetin konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman selalu. Ya semoga teman-teman bisa lebih hebat daripada saya, nggak cuman bisa ke Rusia doang, bisa tinggal di Rusia doang, nggak cuman bisa ke main di Eropa doang, tapi teman-teman bisa lebih berprestasi juga. Oke, that's the point. Kalau sampai sejauh ini putih unggul ya. Setelah kuda E5 nih, jawaban terbaiknya kuda B3 ya. Putih unggul nih kalau sampai 27 langkah ini. Tapi setelah ini ya of course lah, langsung jomplang. Kenapa bentengnya nggak dimakan tadi? Tadi aku udah bilang kan, kalau dimakan sini ada kuda E7 nih. Nih, makanya Lora Raptus bisa nipu begini.